Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Al-Ustaz Dr. Haji Amir Sonen MSI beserta jajarannya. Yang saya hormati para hadirin jamaah dari jamaah Masjid Sultan Alauddin dan begitu pula jamaah dari masjid di luar. Begitu juga kepada jamaah yang mengikuti secara daring lewat Zoom di rumahnya. Terkadang ada ini Pak Dokter ada dari Australia, ada dari luar provinsi juga yang ikut. Dan wabil khusus kita banggakan, kita hormati pada Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Haji Firdaus Muhammad MA, di mana beliau ini adalah lahir, tempat tanggal lahir Kabupaten Wajo, tanggal 20 bulan 3 tahun 1976. Jadi masih muda. Masya Allah. Beliau ini adalah anak menantu guru tak Al-Mukarram Kiai Haji almarhum Allahu yarham guru tak Kiai Haji Harisah, pimpinan Pondok Pesantren An-Nahda. Beliau juga latar belakang pendidikannya yaitu dari pesantren Asadiyah Pusat Sengkan, Wajo, kemudian melanjutkan di pesantren An-Nahdah, kemudian melanjutkan S1 di UIN Makassar, kemudian S2 di UIN Universitas Islam Negeri Lampung, kemudian S3-nya Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Sekarang beliau adalah jabatannya Dekan Fakultas Komunikasi dan Dakwah UIN Alauddin Negeri Makassar, Samatah Goa. Dulunya adalah Yain. Alhamdulillah pada kesempatan ini akan membawakan materi adalah komunikasi Islam. Untuk menghargai waktu kepada Al-Mukarram Ustaz Dr. Haji Muhammad Firdaus Muhammad MA Al-Anfal yatafadal maskuran ma'jura. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wa inna ahdasal hadisi kitabullah ta'ala wa akhiral hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Tsumma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini subuh hari ini sudah menjelang pagi kita diberikan hidayah oleh Allah untuk bersama-sama dalam majelis ilmu, suatu ibadah yang sangat mulia. Teriring salawat dan salam kita curahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dengan salawat kita tanda cinta kita kepada Nabi. Semakin banyak kita bersalawat, tanda kita semakin cinta kepada Nabi. Tanda cinta adalah banyak menyebut-nyebut yang dicintai. Fasikran kasira. Dan orang yang paling bakhil
Kata Nabi adalah orang yang apabila namaku disebut-sebut, lalu kemudian tidak bersalawat. Apakah itu dijaharkan atau dalam hati. Tapi ketika nama Nabi disebut, lalu kemudian tidak ada responnya, ya, tidak bersalawat, baik dijaharkan maupun dalam hati, dikhawatirkan tergolong orang yang bakhil, orang yang kikir. Mudah-mudahan majelis ini mengantarkan kita semakin tinggi keimanan dan ketakwaan kita serta kecintaan kita kepada Nabi. Ini adalah bagian dari ikhtiar kita menjalankan perintah Allah, menjalankan sunnah Rasulullah. Terlebih awal saya minta izin ke Guru Tak Kiai Haji Said Samad LC. Materi diberikan oleh panitia. Ya, ini lebih tepatnya materi saya karena panitia meminta apa materinya. Karena informasinya ini lebih ke kajian dibanding pengajian, maka ada tema secara khusus, tapi sangat luas, itu komunikasi Islam. Yang sebenarnya tidak terlalu banyak dikaji. Sementara ini penting. Kalau kita bicara komunikasi, ini akademis sedikit. Itu kalau orang bicara komunikasi itu biasanya orang dari barat yang membuat istilah-istilah. Kita baca semua buku. Kalau ada anak kuliah di komunikasi atau di antara Bapak Ibu yang mendalami komunikasi, itu rata-rata kita belajarnya komunikasi orang barat. Laswell, Littlejohn, dan sebagainya. Nah, sehingga yang kita dapatkan juga pembagian ilmu dari orang barat. Ada komunikasi antar budaya, komunikasi antar pribadi, ada komunikasi bisnis, ada komunikasi politik. Belakang ini saya sedikit mendalami tentang komunikasi politik. Selain juga mengajarkan komunikasi Islam. Ini mata kuliah ampuh saya, komunikasi Islam. Nah, lalu kemudian komunikasi Islam kenapa jarang didengarkan? Jarang juga didalami. Kami saja yang di UIN, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, ini ilmu baru dikembangkan. Bahkan masih belum menemukan kerangka paradigma dibanding dengan komunikasi yang lain. Nah, jadi ini menjadi jihad kita juga, ikhtiar kita mengembangkan komunikasi Islam karena tidak mungkin ini dikembangkan Barat. Ini bukan persoalan sentimen, tetapi karena akidah yang berbeda, ya sehingga ini tidak dikembangkan. Karenanya menjadi kewajiban kita, para intelektual Muslim, cendekiawan Muslim, kita semua itu memahami komunikasi Islam karena ini yang sesungguhnya diterapkan dalam keseharian kita. Hanya saja belum didefinisikan. Nah, sumber utama komunikasi Islam itu adalah Al-Quran dan hadis. Nah, disinilah orang Barat tidak bisa karena tidak punya akses ke Al-Quran. Kadang-kadang ya didahulukan sentimennya. Jadi kita sulit mengharapkan orang Barat mengkaji Al-Quran. Kalaupun ada orang Barat, orientalis mengkaji Al-Quran, kita masih juga ada curiga-curiganya. Jangan-jangan orientalis. Nah, jadi ini sulit dikembangkan karena Barat tidak sampai. Persepsi Barat juga tentang Rasulullah beda, keliru. Karenanya menjadi kewajiban kita untuk mengembangkan ilmu komunikasi Islam ini. Sumber utama kajian komunikasi Islam itu adalah Al-Quran. Nah, seluruh isi Al-Quran, ayat dalam Al-Quran itu adalah pesan Allah. Nah, jadi isi Al-Quran itu kalau kita mau bahasakan cuma tidak enak didengar. Maksudnya jangan sampai
cara membahasakan menjadi keliru. Kita bisa menyebut bahwa Al-Quran itu kitab komunikasi. Cuma nanti ada mengartikan sepertinya merendahkan Al-Quran kalau Al-Quran disebut kitab komunikasi. Tapi sesungguhnya kitab yang isinya seluruh yang ada dalam ayat yang ada dalam Al-Quran itu adalah pesan Allah. Karenanya seluruh isi Al-Quran itu harus disampaikan. Tidak ada boleh disembunyikan. Dan proses turunnya pun bertahap. Supaya apa? Supaya dipahami. Termasuk juga sebagian ayat-ayat Al-Quran itu ada asbabun nuzul. Ada penyebab turunnya ayat itu. Bapak Ibu hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, nanti kita bisa dalami lagi, mungkin di waktu lain, soal bagaimana komunikasi Al-Quran. Pesan verbal dan non-verbal dalam Al-Quran. Kita misalnya menyebut ada kaulan karima. Gitu. Jadi kaulan layina, kaulan baliga, ahsan kaulan, dan sebagainya. Itu ternyata Al-Quran membeda-bedakan. Jadi kalau kaulan karima itu bahasa yang memuliakan. Ini terkait misalnya wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada orang tua dan janganlah berkata wala taqullahuma wala tanharhuma wa qullahuma kaulan karima. Bicaralah kepada orang tuamu kaulan karima dengan perkataan yang memuliakan. Itu tuntunan dalam Al-Quran. Banyak sekali ayat-ayat yang terkait dengan itu. Jadi seluruh isi Al-Quran itu adalah ayat di mana kita baca pesan Allah kepada manusia untuk jadikan pedoman hudan linnas, pedoman hidup. Jadi sebenarnya kita itu berkomunikasi dengan Allah melalui Al-Quran. Nah, belum lagi kalau kita bicara soal kemujizatan. Bayangkan kita baca, tapi kita tidak mengerti artinya seluruhnya, tetapi ada bekasnya, ada pengaruhnya, mendatangkan ketenangan jiwa dan sebagainya. Kemudian seluruh isi Al-Quran itu harus disebarluaskan, didakwahkan, tentu dengan mendalami keilmuannya. Misalnya ada surah Naba. Naba artinya berita. Nabi pembawa berita. Jadi tugas Nabi itu pembawa berita, seluruh isi Al-Quran harus diberitakan, harus disampaikan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 2 poin yang akan kita bahas pada kesempatan ini, yaitu komunikasi ilahiyah. Lalu kemudian komunikasi Rabbaniyah. Yang paling dasar dalam komunikasi ada namanya komunikator. Itu orang yang bicara. Kemudian ada namanya pesan. Apa yang dibicarakan itu namanya pesan. Ada media. Nah, termasuk di antara kita ini wadah media. Termasuk di Zoom ini adalah media. Ada namanya komunikan, orang yang menerima informasi. Ada namanya efek. Apakah pesan itu sampai atau tidak? Apakah sama yang dipahami orang yang bicara dan orang mendengarkan? Itu namanya efek. Sampai ada namanya feedback, umpan balik. Nah, sekarang kita bahas tentang komunikasi ilahiyah, komunikasi Rabbaniyah. Sebagai contoh saja kita ambil, itu ketika kita sholat. Ketika kita sholat, itu sesungguhnya kita berkomunikasi dengan Allah. Makanya ilmu untuk lebih mendalami komunikasi ilahiyah ini pondasinya adalah tauhid dan tarekat. Tasawuf. Ketika kita sholat, itu sesungguhnya adalah saat di mana kita sepenuhnya berkomunikasi dengan Allah. Nah, dalam komunikasi ada namanya noise, hambatan. Jadi, apakah sholat kita itu khusyuk atau tidak?
itu menunjukkan bahwa kita intens komunikasi dengan Allah atau ada banyak hambatannya. Ya, seberapa khusyuk kita ketika sholat. Nah, jadi ketika kita sholat Allahu Akbar, itu mulai dari niat, lalu kemudian Allahu Akbar, baca surah Fatihah, itu adalah kita berbincang-bincang dengan Allah. Gitu. Kita berkomunikasi dengan Allah. Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Sampai kita baca Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Pertanyaannya, apakah ketika kita membaca itu benar-benar bicaranya dengan Allah? Nah, sama kalau saya bicara sama Ustadz. Saya bicara sama Ustadz itu kan berpengaruh. Kalau saya bicara bertatapan itu beda. Itu lebih komunikatif. Ketika saya bicara, ya Ustadz memperhatikan. Jadi itu saya merasa bahwa Ustadz perhatikan saya. Nah, tetapi kalau kita bicara kepada seseorang, main HP juga, iya. Ya, atau lain perhatikan. Kita bicara sama dia tapi matanya itu melihat yang lain. Pasti saya merasa bahwa Anda tidak memperhatikan saya. Jadi saya merasa kita terganggu komunikasinya karena saya bicara kepada Anda tapi Anda melakukan kegiatan lain. Kita kan biasa marah kalau misalnya anak diajak bicara, lainnya kerja. Atau di mahasiswa kita ini, beliau dosen istri saya di UMI dulu. Kalau mahasiswa itu kita sibuk mengajar, lalu kemudian lain materi jam, itu kita pasti enggak nyaman. Sebenarnya sama ketika kita sholat. Nah, sudah sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ternyata lain baca, lain kerja. Lain baca, lain ingat. Nah, itu. Jadi kita itu sebenarnya sholat kita kadang tidak komunikatif dengan Allah. Karena Allah mengatakan, kau bicara sama saya, anggaplah kalau kita umpamakan sehari-hari kita. Kau bicara sama saya, tetapi lain yang kau perhatikan. Nah, tidak fokus. Nah, kalau salat tidak khusyuk. Lagi baca, lagi dengar. Dan memang juga noise-nya itu setan. Pengganggu memang. Karena apa yang kita lupa sebelum salat, hadir ketika kita salat. Nah, itu mulai. Jadi bayangkan itu tidak enaknya kalau Ustaz ini saya ajak bicara. Jadi saya merasa tidak diperhatikan. Begitu juga ketika salat. Sudah seberapa intens komunikasi kita dengan Allah melalui salat. Ini. Itu pertama. Jadi ketika kita ini komunikasi ilahiyah, bagaimana komunikasi kita hamba dengan Allah. Ini dibahas dalam komunikasi Islam. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Lalu kemudian dalam komunikasi, kalau kita itu intens, kita bicara kepada orang, besar kemungkinan dia akan merespon. Ketika benar-benar serius kita bicara berhadapan, lalu kemudian orang itu serius, pasti dia akan bisa memahami apa yang kita sampaikan. Karena serius. Lalu kemudian karena perhatiannya yang tinggi, responnya bagus, maka dia memahami apa yang kita sampaikan. Nah, pertanyaannya sama. Apakah ketika kita sholat, seluruh bacaan kita itu kita mengerti arti dan pemaknaannya, bukan hanya terjemahannya. Makanya kita itu sebenarnya harus mendalami bacaan-bacaan sholat. Tadi Guru misalnya baca ayat inja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Bila datang orang-orang fasik menyampaikan berita bohong, hoax, fatabayyanu. Jadi bukan juga jangan dipercaya, tapi fatabayyanu. Yaitu harus klarifikasi. Itu tadi penggalan ayat yang dibaca. Di rakaat kedua dibaca lagi tadi Guru
La yasahar qaumun min qaumin asa yakuna khairum minhun, dan seterusnya. Kita juga mengerti, janganlah satu kaum mengolok-olok, mengejek kaum yang lain. Nah, sebab boleh jadi orang itu justru lebih mulia dibanding Anda. Itu jadi kita sholat tapi mengerti bacaan sehingga fokus, terarah. Ya, salah satu menyebabkan kita itu tidak fokus sholat karena kadang kita tidak tahu apa artinya yang kita baca. Gitu. Ya kalau Fatihah dihafal, tapi bacaan-bacaan dari tumanina, gerakannya juga. Ya dibayangkan itu kalau kita sholat dalam hati, itu cepat sekali. Karena kayak fotokopi satu kali. Bayangkan kalau kita sholat, Allah, tiba-tiba rukuk nih, itu dalam sujud. Coba kalau orang bicara seperti itu, kira-kira bagaimana cara bicaranya? Kalau ada orang cepat sekali bicaranya, kadang-kadang enggak fasih, enggak sampai. Jadi bicara kita baca dalam hati, Fatihah, kemudian surah. Kenapa cepat sekali? Terutama salat sunat. Salat sunat kita itu kan cepat sekali. Nah, pertanyaannya, apakah sempurna bacaan? Tidak sempurna. Apakah tumanina bagus? Tidak. Berarti tidak komunikatif. Bagaimana mau mendapatkan min aziris sujud? Kehusuan dalam salat, bekas sujud, ketenangan jiwa setelah salat. Sementara salatmu apa? Mapito mano. Cepat sekali. Nah, itu menunjukkan kita tidak intens komunikasi. Sama kalau kita bicara cepat sekali. Sama Ustaz saya bicara cepat sekali. Sampai saya tidak mengerti apa kita bilang. Nah, begitu juga dalam salat kita. Jadi Bapak Ibu, sesungguhnya kalau kita salat, itu kita berdialog, berbincang dengan Allah. Bayangkan itu kalau kita salat, lemat tuh perhatikan. Jadi boleh saja salat kita kalau pakai teori komunikasi, dia naletu, tidak sampai pesannya. Karena memang cara kita bicaranya tidak fasih. Sudah bacaannya tidak tahu artinya. Ditambah lagi lain-lainnya. Sehingga kita mengharapkan saya sudah salat. Ya salat tetapi pengaruhnya, efeknya. Karena tidak mendalami komunikasinya dengan Allah. Jadi sama itu kalau kita bicara seseorang tapi tidak jelas. Apa tadi Nabi bilang? Saya tidak tahu. Apa Nabi bilang? Tidak jelas. Nah, itu sama kalau kita salat. Terlalu besar harapan kita salat, ingat kepada Allah. Nah, jadi ilmu komunikasi itu bisa mengantarkan kita menghusukkan salat. Dan terasa itu, kita kan kalau komunikasi itu ada namanya efek, ada pengaruh. Kadang kan kita salat itu bagus sekali, khusus sekali. Apakah salat subuh itu tenang pikiran. Tapi kalau salat asar, biasa buru-buru. Salat asar sudah mengaji masjid untuk maghrib, itu pasti buru-buru. Nah, kadang-kadang lupa rakaatnya. Sudah 3 atau masih ada 4 nih. Itu. Bayangkan itu salat kita sampai jumlah rakaatnya tidak. Berarti Anda tidak fokus. Bagaimana mengharapkan efek dari ibadah salat sementara Anda memang tidak komunikatif. Itu salat. Jadi sesungguhnya kalau kita salat, meminjam istilah komunikasi, kita itu berdialog, berbincang-bincang dengan Allah. Nah, kalau kita berbincang dengan seseorang tidak Anda perhatikan, kita pasti merasa tidak nyaman. Kau tidak paham apa yang saya sampaikan. Sama anak kita kalau disuruh lalu kemudian sepertinya tidak Anda perhatikan. Nah, kita khawatir jangan sampai apa yang saya suruhkan, lain nanti nambil. Karena tidak fokus. Boleh juga salat, boleh jadi salat kita juga tidak fokus. Itu salat. Nah, makanya kan berbeda-beda pengalaman kita. Kita memang salat setiap saat. Tetapi kadang-kadang memang ada salat yang khusyuk sekali. Nah, yang khusyuk itu ibu-ibu ya, tahajud. Kalau salat tahajud itu dirasakan kehusyukan karena kita memang berbincang-bincang dengan Allah.
Apalagi kalau sholat hajat, banyak sekali permintaannya, fokus kepada Allah. Ya Allah, saya mau ini, lagi saya mau ini ya Allah. Jadi dia intens kepada Allah. Tapi kalau sholat 5 waktu, biasa lain baca, lain ingat. Itu. Sehingga akibatnya apa? Efek dari sholat itu juga kita merasakan beda. Hanya segar karena sudah wudhu, sudah salat, plong karena sudah gugur kewajiban. Tetapi pengaruh dari dialognya dengan Allah, tidak. Bagian lain dari komunikasi ilahiyah. Jadi itu kan memang saya katakan tadi tauhid. Tambah lagi dengan bagaimana kita menghadirkan Allah. Bagian dari komunikasi ilahiyah itu, ini kajian dalam komunikasi Islam adalah misalnya doa. Ud'uni astajib lakum. Ini kan jelas tuh. Kalau rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan dikabulkan. Maka di Tuhan tidak ada doa yang ditolak. Tapi perasaan banyak sekali doaku, tapi tidak dikabulkan. Ini harus lagi dipahami. Jangan menyalahkan ayat. Di situ ada syarat-syarat. Ketika kita berdoa, apakah benar-benar sepenuh hati minta kepada Allah? Ya, nah baca bami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa lah? Dinacir yatin. Karena itu Andre Guru Ta'ala Yarham Ki Haji Abdurrahman Bodale nafak guru ki melodoang. Jadi ini ada ceritanya Bapak Ibu. Ini sampai jam berapa Ustaz? Masih ada jawab. Ya minta maaf kalau kepanjangan, diingatkan saja. Suatu waktu Andre Gurta Kiai Haji Muhammad Harisa itu ke Balangan, jauh Pindrang dari Makassar. Niatnya silaturahim ke Gurta sekaligus melo baraka. Sifat dua melo baraka na Gurta agar ona baca-baca Gurta, istilahnya doa yang diamalkan khusus oleh Gurta. Itu harapannya. Guru langsung kata, alane pelofemu. Oke. Jadi apa dikasihkan doa? Tulis Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maka datin guru tak hafal nih. Sejak saya dari ibtidaiyah sanawiyah sudah hafal. Maka guru tak, ini dia baca. Di antaranya itu baca. Tapi Pak Guru kok engkau cara nak baca. Nah, saya ajarkan ada caranya membaca. Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, ketika sudah sampai fid dunya hasanah, ya Allah saya mohon kebaikan dunia. Berhenti di situ. Sampaikan apa kebaikan dunia yang engkau inginkan sesuai hajatmu yang mendesak. Mau ujian, ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Diam. Sampaikan, ya Allah, saya mau ujian. Saya sudah belajar. Tuntun untuk mendapatkan kemudahan. Karena kalau ujian, orang mau ujian baru tidak berdoa, itu kalau lulus, nanggap dirinya yang hasil dari belajarnya, ikhtiarnya. Tidak memang disandarkan kepada Allah. Itu, terlalu mengandalkan diri. Nah, sementara kan orang kalau belajar itu bisa kena musibah. Apa itu? Afatul ilmi an-nisyan. Musibah bagi orang berilmu adalah lupa. Jadi guru tak mengajarkan kalau berdoa fid dunya hasanah, ada yang rematik-rematik, asam urat, vonis dokter, itu mohon ya Allah. Itu bisa sembuh karena prasangka baik kita kepada Allah. Ini asam urat bisa hilang itu kalau pikiran kita positif. Karena ilmu dokter juga memang bilang ada hormon dalam tubuh kita itu tergantung apa diperintahkan. Jadi kalau ini minuman, selalu kita menganggap, jangan saya minum nanti sakit perut saya. Ya, jadi karena sudah terbentuk itu akhirnya bisa sakit betul. Nah, jadi ini juga diamalkan Bapak Ibu. Jadi kalau berdoa itu fid dunya hasanah matung-matung serius ki berdoa. Fid dunya hasanah sampaikan. Tapi jangan terlalu banyak.
Apa ya sekarang? Nanti salat duhur lagi baru kita berdoa yang lain. Pagi ini saya mau menagih. Sudah kedua kalinya belum dikasih. Mintalah kepada Allah supaya tagihannya, apalagi kalau ditagih, menagih itu saja berat, apalagi kalau ditagih. Nah, jadi guru jangan ajak lalu. Ya. Jangan sampai punya utang. Siapa punya utang tidak tenang hidupnya. Itu. Fi dunia hasanah. Itu kita sampaikan apa yang menjadi hajat kita. Kita teruskan Bapak Ibu. Jadi doa kita itu adalah komunikasi kita kepada Allah. Bayangkan kalau kita yang minta tapi dia natung-natung itu. Ya Ustaz, saya mau pinjam uang tak. Tetapi dia mau pinjam uang baru sepertinya tidak butuh. Kita kan banyak berdoa tapi sepertinya tidak butuh. Itu. Baca doa apa lah tidak diikuti dengan hatinya. Nah, berharap ud'uuni astajib lakum. Lebih banyak doa aku Ustaz tapi tidak dikasih. Nah, kemudian dalam komunikasi ada namanya noise, hambatan. Ada juga hambatannya doa tidak diterima. Apa diantaranya? Ketika orang berdoa lalu tidak khusyuk. Itu tadi. Doa itu tidak diterima ketika tidak khusyuk. Jadi kita berdoa, lengi baca, lengi sama itu. Sudah minta tapi permintaannya itu tidak sesuai. Yang mintanya ini pikirannya lain. Tidak khusyuk berdoa. Biasa juga kita baca, berdoa dalam bentuk bacaan-bacaan tertentu tapi tidak diikuti hati. Termasuk tadi Rabbana atina fid dunya hasanah. Padahal itu kan mulia sekali, minta kebaikan dunia, minta kebaikan akhirat. Tapi tidak baca lalu, tidak diikuti dengan hati. Apalagi hambatan doa. Doa tidak diterima. Itu kalau berdoa sampai menangis, minta kepada Allah, tapi ini pakaiannya hasil korupsi, hasil markup proyek. Nggak belikan baju. Nah, udah belikan tasbih, belikan Quran, tapi uang dari korupsi. Nah, misalnya. Kan ada itu yang begitu. Masih dekat, bersedekah, menyumbang. Oh ini, tapi uang apa? Ya, itu proyek 5% sisihkan saya. Nah, kan sudah caranya salah. Ya, bukan peruntukannya. Lalu kemudian itu mau pakai bersedekah untuk pencitraan Tommy juga. Gitu. Dianggap pemimpin yang suka memberi, padahal bukan uangnya. Apalagi kalau memang caranya nak korupsi, nah lalu ini sisa nak bagikan juga. Baru nak pakai salat Allah atau berdoa ya Allah, tapi malah Allah mengatakan pakaianmu. Itu. Berdoa tapi pakaian sumbernya haram. Nah, tambah lagi makan, itu misalnya ini makanan kita makan. Tapi ini haram, makanannya halal, tapi caranya yang haram misalnya. Itu kemudian menghalangi doa. Apalagi kalau sudah berbaur makanan haram itu. Kemudian tinggal menjadi darah, menjadi daging. Baru berdoa, sibuk berdoa tapi tidak diterima. Karena ada penghalangnya. Nah, sama juga kalau ini di Zoom ini, saya bicara tapi panitianya mute. Itu. Tidak ada suaranya keluar. Kedu-kedu bani itu tapi dia tidak kelihatan tidak kedengaran suaranya. Itu sama kalau kita berdoa tidak sampai. Nah, ada pemirsa ada yang nonton kita di Zoom tapi karena tidak ada suaranya pasti tidak dia bilang tidak ada sampai itu. Bagaimana pengajiannya tadi lewat Zoom? Ikut. Apa yang sampaikan Ustadz? Tidak tahu karena Zoom atau trouble ke jaringannya. Begitu juga mungkin kita berdoa. Melo doang berdoa tapi tidak sampai-sampai. Banyak doaku. Bilang mereka tidak ada sampai. Rusak jaringannya karena dosa, karena makanan, karena pakaian, tidak khusyuk. Itu. Jadi jangan salahkan itu. Kenapa ud'uuni astajib lakum?
Baru tidak ada sampai-sampai, jangan sampai dimut karena dosa, karena pakaian. Ya, kita berdoa tapi pakaian. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian masih kaitan dengan komunikasi ilahiyah. Kita juga butuh zikir. Allah bisikrillah tatmainul qulub. Tapi zikir itu zikrullah, ingat kepada Allah. Jadi bayangkan kalau kita duduk kemudian zikir menyebut Allah saja, kita coba ulang-ulangi menyebut Allah, itu kita akan terasa dekat dengan Allah. Tapi kadang-kadang juga Allah jauh, karenanya kita butuh zikir. Saya pernah Pak Kiai Sawawi Imron, ini sastrawan tapi juga kiai. Saya antar beliau ke asrama haji dari pesantren Nahda. Minta diantar ke asrama haji. Waktu itu mau ketemu Guru harus di Ambodale. Masih hidup, tapi sudah tidak lama lagi setelah pertemuan itu Guru meninggal. Di tol ini, saya di tol. Nah, karena beliau orangnya ramah, bagus, orang Madura. Ini kemudian beliau tiba-tiba, memang banyak diam. Saya yang bercerita. Sekalinya sudah bayar tol, suruh singgah. Bayangkan tol disuruh singgah. Nah, sudah bayar, singgah dulu. Ini. Saya ijazahkan salawat. Sampaikan, ini salawat. Nah, amalkan. Jadi saya kemudian baca salawat itu dan beliau bilang, satu kali jangan saya tidak ulang. Jadi fokus satu kali. Kemudian saya ikuti. Setelah ternyata satu kali dibaca kena pendek, saya hafal. Terus itulah disuruh baca. Akhirnya sama baca-baca, bersama-sama baca, dijaharkan. Bayangkan dari tol itu sampai ke asrama haji. Kalau dari pembayaran tol sampai ke ujung ke putaran bundaran bandara, itu mungkin nggak sampai 10 menit. Tetapi ke asrama haji, masuk asrama haji itu pasti lama. Itu bersalawat sampai turun di mobil. Tapi sebelum turun di mobil, campak. Kalau bawa kendaraan harus kusikir, harus salawat. Jangan dikira itu kalau kecepatan tinggi di tol, ya juga. Kecepatan tinggi di tol, cedek bakti dona, ambil trotoar ya sudah. Kecepatan 60 itu kalau kecelakaan ya terasa nih. Kalau 100 saya sudah. Itu. Kecepatan tinggi beranimu itu membawa kendaraan, lupa Allah, lupa Nabi. Kayak juga ya. Nah, sama kalau kemacetan, dongkol marah, kenapa tidak isi dengan salawat? Itu. Ternyata diamnya beliau itu bersalawat, terganggu karena saya cerita tambah musik. Jadi ada pelajaran dari Guru itu selalu isi zikrullah. Jangan cuma di masjid, masa pajak subuh berzikir iya, tapi sampai di kantor deh. Siang tidak lagi, lupa Allah, nanti azan duhur baru lagi ke masjid, zikir lagi. Sedikitnya waktu untuk zikrullah, padahal banyaknya waktu mulai di jalanan macet ke kantor. Kenapa ketika bawa kendaraan itu tidak zikir? Nah, jadi ini komunikasi ilahiyah supaya kita tidak terputus dengan Allah. Dan yakin Bapak Ibu kalau kita berzikir itu kita dijaga Allah. Karena kita selalu intens komunikasi dengan Allah. Dan mungkin pengelatalan itu baki. Nah, kita berzikir ingat Allah lalu kemudian kecelakaan. Itu kan biasa itu. Orang yang kecelaka itu adalah orang yang lupa kepada Allah. Coba kalau kita perbaiki zikir, kemudian kejadian musibah, ada pernah Guru Kiai Haji Fahri Wajid, hancur mobilnya. Dia nama Gaga Guru. Itu pernah. Saya tidak tahu dari Makassar ke Baru atau dari Baru ke Makassar. Ada videonya, mobilnya memang tabrak trotoar. Hancur mobilnya. Kan ada videonya itu. Hancur mobilnya. Nah, kemudian Guru malah turun dari mobil. Dalam kondisi mobil rusak berat. Dia nama Gaga. Itu. Karena zikir. Ada juga Surya NU, itu Kiai Haji Miftahul Ahyar, di tol ini kecelakaan. Ya memang masuk rumah sakit karena usia tua, tapi bukan tidak cacat gitu.
hanya karena shock untuk sedikit memulihkan. Artinya dibanding kerusakan mobil, karena apa? Biar di jalan tol bersikir. Ini kalau jalan tol dari 100 tidak sikir, capek Pak. Itu. Kemudian yang terakhir ada komunikasi kenabian. Nah ini kita selalu mengaku umat Nabi. Biar masalawat, nasawalat umat Nabi tapi tidak bersalawat. Disebutnya namanya Nabi tidak. Sementara jelas sekali dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa dalam diri Nabi itu uswatun hasanah. Tapi sejauh mana kita jadikan Rasulullah itu uswatun hasanah? Tidak. Sangat sedikit. Kita mengaku uswatun hasanah, tapi berapa yang kita ambil dari Nabi kita pelajari. Ya, jangankan itu, membaca sejarah hidup Nabi saja banyaknya itu buku. Dari awal sampai akhir tidak pernah baca sejarah Nabi secara tuntas. Mau jadi diceritakan. Nah, Ustadz itu ceramah 5 menit, ya 15 menit lah. Tidak mungkin menjelaskan sejarah Nabi. Bahkan kadang ada sejarah yang sudah berulang-ulang. Padahal ada sisi lain yang tidak kita ketahui. Nah, bagaimana komunikasinya Nabi? Kita ambil saja dari Rasulullah itu mengajarkan khatibun nasi ala qadri uqulihim. Bicaralah kepada seseorang sesuai dengan kadar kemampuannya. Ini yang susah. Nah, bicara sesuai dengan kadar kemampuannya. Nasabah. Biar apa kita sampaikan kalau frekuensinya tidak ketemu. Kita bicara komunikasi Islam, komunikasi kenabian ke anak-anak masih ibtidaiyah tidak sampai. Gitu. Jadi kita harus melihat dengan siapa kita bicara. Jangan sampai mau dianggap hebat bicaranya, bahasanya bahasa tinggi, tetapi ketika ditanya apa tadi Nabi bilang itu pembicara, ditahu enggak? Saya enggak tahu. Itu bukan pembicara hebat. Pembicara hebat adalah ketika apa yang dia mau sampaikan dipahami oleh orang sama dengan yang dia sampaikan. Itulah komunikasi yang efektif. Sama apa yang dimaksudkan orang yang bicara dengan orang yang diterima oleh orang yang mendengarkan. Jangan kemudian dia hebat sendiri, tapi orang yang mendengarkan tidak paham, nah itu tidak komunikatif. Dalam teori komunikasi begitu. Nah, komunikasi kenabian kita diajarkan, bicaralah ke orang sesuai dengan kadar kemampuannya. Lihat-lihat. Ini kadar kemampuannya seperti apa. Kemudian Nabi juga mengajarkan fal yakul khairan aw liyasmut. Nah, bicaralah bicara yang baik atau diam. Karena kita itu kalau Ustaz ya di warung kopi. Saya biasa sama anaknya Ustaz di sesekali ya. Nah, apalagi sebelum corona. Ya, kita semua lah pernah 1-2 orang di antara kita ini biasa ke warung kopi. Coba kita perhatikan. Saya itu coba ke warung kopi, kemudian ingat-ingat hadis Nabi. Betul juga. Semakin banyak diceritakan tidak terarah, tidak tahu apa. Sama aja kalau maafin ibu-ibu kita pengajian arisan. Selain pengajian ada juga pengajian kedua. Nah, biasa itu gosip-gosip nih. Tidak jelas itu apa yang dibicarakan. Karena semua bicara. Mas sama mana nih? Bersamaan semua bicara. Nah, itu Nabi ingatkan. Falyakul khairan. Kalau bicara, bicaralah yang baik. Kira-kira apa yang mau disampaikan? Kita tahu. Ini baik atau tidak? Ini gosip atau bukan? Kalau kira-kira bermasalah, ya jangan disampaikan. Jadi gosip itu termasuk yang tidak baik. Karenanya kita jangan terlibat bicara-bicara ghibah, gosip. Cuma masalahnya Ustaz, kalau kita bicara gosip itu enak sekali. Kalau pengajian begini ya pegal-pegal tombak sebenarnya duduk. Tapi kalau di warung kopi Pak ya, kalau di warung kopi saya sama Pak Mulyadi kalau di warung kopi itu biar 3 jam. Apa? Sembarang dicerita. Nah itu. Ya orang cerita sampai miliaran, sampai ratusan juta. Terakhir siapa yang bayar kopi?
Itu. Nah, itu Nabi mengingatkan faliyakul khairan aw liyasmut. Nah, kita juga menjadi pendengar yang baik. Itu susah. Jadi salah satu pekerjaan paling berat sekarang adalah menjadi pendengar yang baik. Rata-rata kita ini mau bicara dominan. Ketika orang lain bicara, justru kita bilang, saya tidak potong ya. Saya, justru tidak potong pembicaraan. Itu. Ya, dan lalu. Jadi ini yang sebenarnya kita ternyata banyak menyimpang dari komunikasi kenabian. Sifat Nabi itu, kenapa Nabi itu kalau yang disampaikan matep, ya, sahabat itu yakin karena memang Nabi punya sifat amanah, sidik, fatona. Fatona itu artinya cerdas. Jadi orang yang punya kecerdasan, feeling, nah tahu akan begini, akan begini. Jadi ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan emosional, itu fatonah itu. Nabi itu orang yang sangat cerdas. Nah, kita juga harus memiliki itu, dan tablik. Nah, tablik itu ya bicara. Nah, ini sifat-sifat Nabi yang kemudian kita contoh dalam berkomunikasi. Nah, masalahnya bagaimana kita mau mencontoh Nabi, kita tidak banyak mengenal Nabi sebenarnya. Kita baca sejarah Nabi, bukunya siapa kita baca? Ada buku ditulis Pak Quraisy Shihab itu tebalnya. Itu belum seberapa dari kisah Nabi. Atau ini saja kitab Sahih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu berapa? Itu kaulan, wa fi'lan, itu kan perkataan dan perbuatan Nabi. Berapa hadis kita sudah baca? Kita mau mencontoh Nabi tapi membaca hadis saja, membaca sejarah Nabi, sehingga jangan heran kalau komunikasi kita itu sedikit berbeda dengan uswatun hasanahnya Nabi. Saya kira itu Bapak Ibu, saya lihat sudah jam 6. Mungkin ada diskusi. Terima kasih. Ini kan cerita ini bukan pengajian, bukan juga kajian. Ini cerita berdasar dari pengalaman sehari-hari terkait dengan komunikasi Islam yang kita fokuskan pada komunikasi ilahiyah. Bagaimana kita berkomunikasi dengan Allah, kemudian berkomunikasi sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz. Sangat menarik kajian kita pada subuh hari ini tentang komunikasi Islam. Karena memang komunikasi Islam ini adalah sangat penting bagi kita untuk keselamatan kita dunia akhirat. Ya, memang kan berkomunikasi itu adalah lisan. Dari hati, pikiran hati ke keluar lisan. Sehingga kalau ada semacam kontrol, ada semacam komunikasi ilahi yang hidup dalam hati kita, maka tidak semena-mena keluar dari ucapan lisan kita, tidak menyakiti hati orang. Sagirul jurmi azimul jurmi. Itu lisan adalah kecil bentuknya tapi besar akibatnya. Dengan lisan orang bisa membuat bahagia, menuju puncak kejayaan. Dengan lisan juga membuat menjadi kenistaan. Terutama komunikasi dengan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang masalah sholat ini, karena kita beraudiensi langsung dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harus mengilmui apa yang kita baca. Maka Allah itu membedakan dalam Al-Quran, hal yastawil lazina ya'lamuna wal lazina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui dengan tidak mengetahui? Artinya orang berilmu dan tidak berilmu tentu berbeda. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wal lazina utul ilma darajat. Makanya sedikit alhamdulillah ketika saya kontrak perkuliahan, mudah-mudahan sudah ada sebagian dosen juga menerapkan, dan saya pernah minta kepada Pak Rektor, alhamdulillah menyetujui. Saya itu menambahkan kepada mahasiswa, termasuk komunikasi ilahiyah ini adalah saya wajibkan 3 mahasiswa dalam kurun waktu 1 semester adalah menghafal Asmaul Husna, membaca Sayyidul Istighfar, dan menghafal Sayyidul Istighfar, dan menghafal surah Al-Fatihah dengan artinya. Terutama itu artinya mengilmui. Kemudian selanjutnya adalah komunikasi tentang Nabi. Bagaimana mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus memperbanyak salawat, bagaimana menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah dipaham bahwa
kebiasaan kita menghidupkan sunnah Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani man ahabbani kana ma'ibil. Barangkali ada di antara jamaah yang kepingin bertanya dan mengembangkan daripada kajian pada hari yang sangat menarik, komunikasi ilahiyah rabbaniyah. Saya kira dipersilakan kepada jamaah iya dari lewat Zoom dan daring. Saya Assalamualaikum. Oh iya, ada Zoom dulu, dihargai dulu dari rumah. Ya, Profesor Dr. Ma'ruf Hafiz SHMH. Disilakan dengan hormat. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz yang saya muliakan, Bapak Moderator yang saya muliakan, hadirin jamaah yang berbahagia. 20 tahun yang lalu, kalau tidak salah, saya pernah bersama dengan almarhum Fuad Rumi. Ketika itu sebagai seorang seniman, penulis di Harian Fajar, dia mengajak saya nonton bioskop di Jalan Ratulangi. Ketika itu judul yang main bioskop itu adalah Fathahillah, salah seorang pejuang Islam di Jakarta. Dalam adegan film Fathahillah itu ada beberapa terjadi adegan bersin, ya, bersin. Orang yang bersin menyampaikan alhamdulillah. Yang mendengar itu adalah menjawab dengan orang yang mendengar menjawab alhamdulillah, yarhamkumullah, yahdikumullah. Ya. Sepulang dari perjalanan masjid, saya tanya Pak Fuad ketika itu, kenapa harus ada saling jawab menjawab? Ya, alhamdulillah, yahdikumullah, yarhamkumullah gitu. Nah, dia jawab bahwa itu adalah bentuk komunikasi yang indah dalam Islam. Nah, kalau kita lihat sekarang di masa pandemi ini, komunikasi itu hilang, ya, terutama mungkin di masjid. Ya. Sangat jarang orang yang mau bersin sekarang ini di masjid. Jangankan di masjid, di tempat-tempat kereman saja itu hilang komunikasi. Ya. Ini fenomena apa ini sebenarnya selain fenomena pandemik? Tapi paling tidak sesuatu ada yang hilang sebenarnya, yang mungkin orang bisa mengatakan menjawab itu dalam hati, tapi paling tidak sudah hilang komunikasi seperti itu. Ya. Saya kira ini ya mudah-mudahan bisa dilebarkan lebih jauh. Lama tak jumpa ini di forum-forum yang lain. Ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Prof. Kita utamakan Prof tadi di Zoom, mohon maaf, dan di masjid karena baru juga alumni Corona Prof ini, jadi sehat-sehat. Tempat saya doakan juga kasih alhamdulillah di lantai 4 ya, lantai 4. Saya persilakan kepada Profesor Dr. Haji Masrur Mukhtar MA. Ya, disilakan dengan hormat. Dia nggak lihat tadi mengangkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati jemaah sekalian, khususnya Nanda doktor yang penceramah. Kenapa semua Nanda? Karena
Saya lihat tahun kelahirannya seumur dengan anak ketiga saya usianya. Baiklah, pada saat saya mau memberikan pidato pengukuhan guru besar tahun 1999, judul pidato saya itu membangun akhlakul karimah lewat bahasa. Kebetulan seorang bahasa. Dan baru-baru ini minggu lalu saya diberi materi, kebetulan saya di Jakarta jadi lewat Zoom, diberi bagaimana komunikasi yang efektif diberikan kepada mahasiswa kedokteran UMI. Nah, saya masih ingat isi saya punya ceramah itu, di dalamnya ada 7 kaulang. Jadi, kaulang sadida, kaulang baliga, kaulang layinang, kaulang sakila, kaulang karima, kaulang maisura, kaulang maisura, kaulang layinang. Nah, misalnya kaulang sadida, kata-kata yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Misalnya kalau kaulan sakila, kata-kata yang berat, yaitu inna sanulqi alaika kaulan sakila, kaulan sakila. Kaulan layinang di surat Taha 44 dikatakan faqula lahu kaulan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ucapkanlah kata-kata yang lemah lembut kepada Fir'aun. Dimaksud di sini mudah-mudahan mereka sadar. Jadi saya berkesimpulan bahwa luar biasa dalam Al-Quran ada semua kaulan sadida, kata-kata yang baik, kaulan baliga, kata-kata yang bermakna, kaulan karima, kata-kata yang baik, kata-kata yang menghormati, kata-kata yang sopan, kaulan ma'rufa, kata-kata yang sopan, kaulan maisura, kata-kata yang menggembirakan, kaulan layinang, kata-kata yang lembut. Jadi semua ada jenis-jenis yang diinikan. Nah, apakah di dalam ilmu komunikasi tentu berbeda komunikasi umum dengan komunikasi yang ada di UIN. Apakah ini dimasukkan kaulang-kaulang ini ke dalam materi komunikasi? Kan ini bagus sekali saya lihat. Jadi ada semua bagaimana cara kita berkomunikasi kepada ini. Dan tadi menarik sekali itu ada ucapan-ucapan yang kita respon pada saat melakukan sesuatu atau melihat sesuatu. Seperti tadi Prof. Ma'ruf katakan, orang bersin maka dijawab. Nah, begitu pula kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan, Masya Allah, Subhanallah, kita melihat sesuatu yang mungkar, astagfirullah, dan seterusnya. Jadi saya katakan kebetulan saya ini mengamati betul ucapan-ucapan yang terlontar dari mulut seseorang pada saat dia mendengarkan sesuatu, tapi ada yang unik khusus untuk orang Bugis Makassar. Ini selalu saya katakan. Kenapa? Karena pernah saya mengantar cucu-cucu ke satu tempat yang banyak permainannya. Di situ ada permainan yang luar biasa, kembang api yang luar biasa. Orang selalu mengatakan Muhammad. Jadi ini saya pikir menakjubkan Muhammad. Tapi selain dari itu, kebetulan saya pergi ke Eropa waktu itu bersama-sama dengan Fakultas Kedokteran. Waktu itu ada Dr. Nas WR1, WD1 kedokteran waktu itu. Pada saat mobil berhenti, karena kami di Eropa naik mobil dari satu tempat ke tempat lain, pas lampu merah berhenti. Ini Dr. Nas berteriak kepada saya, bunda cepat ke Muhammad. Apa Muhammad? Cepat ke Muhammad. Apa dan sini Ki? Saya buka jendela mobil, di samping kanan ada seorang pria dengan seorang perempuan yang berciuman. Jadi saya katakan begini, Inanda, kalau di Eropa ini tidak Muhammad Ji. Kalau di Indonesia Muhammad, karena kita kaget. Nah, kira-kira ini termasuk apa ini? Katakan hanya orang Bugis Makassar yang ucapkan. Ada barang-barang pecah Muhammad, ada berkelahi Muhammad, ada menakjubkan Muhammad, ada yang seperti tadi maksiat Muhammad. Ini satu ucapannya. Padahal ada kan ucapan-ucapan Subhanallah, Astagfirullah, Masya dan seterusnya. Ini kira-kira
termasuk komunikasi apa ini? Langsung kata Muhammad yang muncul. Ini pernah kalau pertama kali saya hadapi mahasiswa, saya tanya, siapa yang tahu ini apa ucapan-ucapan orang Bugis Makassar? Saya kasih hadiah. Tidak ada yang tahu. Nanti saya sampaikan, oh ya betul Bu, itu apa yang kita lihat Shalom Muhammad. Ini segera satu mungkin kebiasaan kita yang apakah Muhammad ini maksudnya Muhammad dan Rasulullah, Muhammad dan Rasulnya, ataukah Muhammad sudah istilah spontan dari untuk komunikasi. Nah, saya kira apa yang dikemukakan tadi memang banyak sekali hambatan-hambatan komunikasi, wadah komunikasi dan seterusnya. Itu saya kira ada semua dalam ilmu komunikasi. Saya kira itu saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu. Ini bukan pertanyaan. Masih bisa di Zoom. Ini dari guru kita semua. Alhamdulillah Prof. Ma'ruf ketemunya di Zoom. Nih saya sering bersama-sama beliau di forum-forum diskusi, forum dosen diantaranya. Saya banyak belajar sama beliau. Saya biasa juga jadi tim sel dengan beliau. Sehat selalu Prof. Jadi saya kira soal bersin tadi itu salah satu dari etika komunikasi Islam kita diajarkan. Intinya kita menyadari begitu banyak nilai-nilai Islam yang dalam keseharian kita itu terabaikan. Kita ini beragamanya masih kadang-kadang sangat formal, salat ini, tapi perilaku kita sehari-hari termasuk diantaranya kayak bersin tadi itu sebenarnya adalah intinya kita saling mendoakan untuk keselamatan, untuk kebaikan bersama. Ya, dan ya kita bersin, alhamdulillah gitu. Karena kalau orang bersin itu majalah ada apa? Coba kalau tidak kembali. Jadi kembalinya saja itu alhamdulillah kita bisa bersin karena itu penyakit keluar. Meskipun sekarang ini salah satu tanda orang kena COVID biasa bersin, flu itu. Sebenarnya bukan karena corona, jauh sebelum corona kita juga memang mengabaikan itu, saling mendoakan ketika orang bersin. Jadi saya kira dari film itu memberikan pesan dakwah kepada kita, sekaligus mengingatkan kita betapa banyak nilai-nilai Islam dalam keseharian kita abaikan. Kemudian dari Guru Ibu Prof. Masrurah, ini sahabatnya mertua saya. Saya biasa lihat beliau bersama-sama dengan Guru Ta. Jadi dalam Al-Quran itu banyak sekali, ya, tadi sudah disebutkan, diantaranya qaula layyinan. Itu kan sebenarnya perintah kepada Nabi Musa dan Harun untuk menghadapi Fir'aun. Fir'aun itu orang yang mengaku dirinya Tuhan. Ini sebenarnya kita harus terapkan dalam keseharian, yaitu menghadapi orang yang egois, pemarah, keras, kasar. Maka caranya itu adalah qaula layyinan, dengan bahasa lemah lembut. Coba kita praktekkan. Kalau suami marah, itu, lalu kemudian istri lemah lembut, tidak panjang itu. Bisa suami itu kalah kalau istilahnya mau disanding-sandingkan. Jadi cara menghadapi orang marah itu dengan qaula layyinan. Ini contoh kan dalam Al-Quran kita diberi perintah bagaimana ketika Nabi Musa untuk menghadapi Fir'aun itu bagaimana caranya. Sampai mengaku Tuhan. Orang sangat diktator, orang sangat sombong. Bagaimana menghadapinya? Ini tipsnya. Qaula layyinan. Bahasa yang lemah lembut. Karena tidak ada orang itu biar marah. Kemudian kalau bahasa kita lembut, nah, apalagi diam. Dan kalaupun bicara, kan biasa juga orang, dia marah kemudian tanya, kenapa diam? Dia marah. Gitu. Kita diam. Lalu kemudian, kenapa diam? Itu sebenarnya sudah tanda-tanda kekalahan. Kenapa diam?
Begitu kita bicara lemah lembut, iya Fung, ya itu. Dia akan luluh itu. Nah, jadi bisa kita praktekkan. Tetapi marah itu, ya kita coba baca sejarah Nabi. Saya pernah ditanya, sepanjang bacaan Anda pernah tidak mendapatkan Nabi itu marah dalam bentuk verbal maupun non verbal? Nah, itu. Iya, Nabi juga. Bukan Nabi tidak pernah marah, tetapi cara marahnya itu tidak ketahuan marahnya. Hanya mukanya memerah gitu. Tanda tidak setuju, tapi tidak kasar kata-kata. Ini. Jadi itu dari situ sudah melanggar kita. Masa itu ada laki-laki marah istrinya? Bisanya itu. Ada suami marah istrinya. Sekarang kasus KDRT itu menyimpang sekali dari komunikasi Islam. Karena laki-laki yang mulia, laki-laki yang memuliakan perempuan, menghargai perempuan. Bagaimana dihargai kalau dimarahi? Itu. Apalagi kalau sampai dipukul. Jauh sekali dari komunikasi Islam. Tapi tips menghadapi suami yang suka marah-marah adalah qaulul layyinan. Begitu juga sebaliknya. Kalau istri marah-marah, qaulul layyinan. Meskipun sulit. Kadang-kadang suami itu merasa lebih hebat dibanding istri. Sehingga untuk qaulul layyinan ke istri itu berat bagi suami. Gitu. Jadi biasa disebut suami takut istri, sebenarnya tidak takut. Karena ada salahnya. Jadi bukan takut karena hebatnya istrinya, dia ada salah gitu. Sehingga menjadi takut. Yang terakhir sebenarnya kita tetap harus merawat tradisi memang. Nah tambah lalu jadi salah. Muhammad itu. Nah, kalau di Makassar Muhammad ko itu menyimpang dari kalau menyebut Muhammad. Lalu kemudian penempatannya juga tidak tepat. Tapi saya kira ini juga bagian dari hasanah kita. Jadi saya berpikir positifnya saja bahwa dengan ucapan ini bernilai salawat. Jadi minimalnya dia pernah menyebut nama Nabi sekalipun dalam keadaan kaget. Menyebut dalam keadaan tidak tepat, tapi pernah menyebut nama Nabi. Itu kan dalam kitab Muhtarul Hadis, Ustaz ya. Itu hadis pertama yang kita baca. Pertama kali itu kalau hadis pertama kita baca di kitab Muhtarul Hadis, itu cerita ketika Nabi minta dibukakan pintu surga. Lalu kemudian dibukalah dan dikatakan, siapa? Saya Muhammad. Nah, kemudian malaikat berkata, saya diperintahkan untuk tidak membuka pintu kecuali engkau Muhammad. Nah, sehingga yang menjadi orang pertama masuk surga adalah Rasulullah. Dan umat yang pertama masuk surga tentu adalah kita. Jadi meskipun kita umat terakhir, umat yang pertama masuk surga. Nah, bagaimana Nabi mengenali kita? Nah, minimal tanda. Nah, jadi orang yang bersalawat itu wajahnya bercahaya sehingga Nabi mengenal semua umatku. Ya apalagi ini kan sudah namanya Nabi, sering disebut-sebut. Jadi mudah-mudahan nanti itu kalau di akhirat di padang mahsyar sudah orang antri masuk surga. Nah, itu orang yang pernah kaget dengan menyebut Muhammad itu sudah dihitung salawat mudah-mudahan. Jadi kita tidak mengartikan negatif meskipun itu perlu diluruskan. Tapi kita jangan menghilangkan. Ya seperti itu justru itulah menjadi salawatnya. Apa tandanya kau umatku? Saya pernah menyebut namamu. Ya Rasulullah. Nah, kapan? Ketika melihat orang barat. Pernah saya kaget melihat orang barat lalu kata Muhammad. Nah itulah kemudian Nabi. Oh kau pernah menyebut namaku, silahkan. Bapak sabar masuk surga. Iya, tafadhal. Terima kasih sedikit, Assalamualaikum. Bisa sedikit. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya 3 pertanyaan, Ustaz. Saya sebut memang 3. Yang pertama, komunikasi dakwah. Dalam Al-Quran dikatakan, Udu ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ihsan. Saya pernah membaca buku dakwah. Salah satu arti hikmah itu, bil hikmah, itu dengan berbahasa Inggris.
think of reference, feel of experience. Ketika kita ingin mengajar seorang itu, pahami kerangka berpikirnya orang itu. Pahami juga pengalaman lapangannya, budayanya. Maka dia akan menjadi efektif itu. Maka apa yang kita sampaikan, pesan yang kita sampaikan itu akan efektif bila kita feel of experience, think of reference. Ini sangat menarik sekali karena dibahas oleh orang Barat. Tapi saya kira ini betul juga dalam kerangka Islam. Ketika kita mau menyampaikan sesuatu itu, pahami cara berpikir orang itu. Kalau kita pahami cara berpikir orang itu, insya Allah akan mudah masuk apa yang kita sampaikan. Pahami juga pengalaman lapangannya, orang dari mana dia. Kalau misalnya Alise kita tidak bisa pahami, kalau kita sudah pahami, bisa mengerti. Karena dia tadi poin. Bagaimana nih saya menggunakan referensi yang berhubungan dengan orang Barat? Bagaimana dalam Islam sebenarnya? Yang kedua, komunikasi imamah. Saya butuh penjelasan yang serius dari Ustaz tentang komunikasi imamah. Bagaimana komunikasi yang bagus, yang efektif terjadi antara seorang imam dengan makmum? Apakah imamnya harus kita pahami? Atau makmumnya yang kita harus pahami? Atau kedua-duanya saling memahami? Ini penting sekali, Ustaz. Komunikasi imamah. Yang ketiga, komunikasi politik. Saya pernah jadi rektor, Ustaz, di Gorontalo. Ketika saya rektor misalnya, tapi ini terjadi pada saya menghadirkan buser-buser. Saya tidak usah jelaskan buser, saya kira Ustaz tahu yang namanya buser. Saya ciptakan buser. Gunanya itu untuk menahan, menangkis apa yang saya lakukan. Kamu buser-buser begitu sekarang, bukan hanya menangkis saja, tapi dia mengkonfrontasi orang-orang ya. Apakah dibenarkan dalam Islam ini menciptakan buseran seperti itu? Karena sekarang kan di Indonesia ini banyak sekali buser-buser. Bukan hanya 1-2 orang. Puluhan bahkan ratusan diciptakan buser-buser hanya untuk mempertahankan kekuasaan. Ya, mempertahankan kekuasaan. Ini yang banyak terjadi. Kalau menurut saya ini sudah sangat menyimpan dari kondisi sebenarnya. Apalagi kalau kita berbicara masalah Islam. Sudah keluar dari Islam. Bagaimana seorang pemimpin menciptakan buser? Itu tambah membingungkan. Yang ini Ustaz, komunikasi. Bagaimana yang bisa terjadi dalam komunikasi politik supaya bagus ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bisa satu, Ustaz? Iya, tafadhol. Dari Zoom. Boleh? Halo, Assalamualaikum. Silakan Prof, tapi jangan bertanya. Oh iya. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama juga tak jumpa ini. Tadi yang bertanya Zoom pertama itu mantan. Ini yang kedua juga mantan corona. Yang pertama bahwa ini temanya sangat menarik dan tadi sudah disampaikan bahwa berbicara komunikasi itu sangat luas. Tergantung dari objek yang dituju ya. Ada komunikasi politik, ada komunikasi pembelajaran, bahkan ada komunikasi terapeutik di dalam bidang kesehatan ya. Dan saya sedikit memberikan semacam motivasi kepada semua bidang ilmu bahwa ketika ilmu itu dibungkus dengan referensi Islam, ya, jadi saya cenderung memakai istilah misalnya komunikasi yang berdasarkan referensi Islam. Jadi kita tidak nafikan ilmu-ilmu yang berkembang di Barat, tetapi sejatinya ilmu-ilmu yang berkembang, apakah itu komunikasi, apakah itu hukum, apakah itu dibungkus atau dikonfirmasi dengan referensi dari Islam. Nah, referensi dari Islam ya bisa dari Quran, bisa dari Sunnah. Ini menarik kalau kita semua nanti bisa membungkus ilmu itu ya.
sehingga nanti suatu saat tidak ada lagi istilah ilmu umum. Ya, itu Pak Ustaz. Nah, itu dari sisi keilmuan. Ya, termasuk di bidang saya, karena komunikasi itu sampai di tingkat sel, di tingkat organ, itu terjadi komunikasi. Sekarang kita melaksanakan ikut kajian ini, itu sebenarnya kita membuat suatu sambungan-sambungan baru di dalam neuron kita untuk menjadi permanen nanti, yang menghidupkan kita punya saya biasa istilahkan menghidupkan kita punya spiritualitas, otak-otak spiritual di dalam diri kita. Itu juga komunikasi. Nah, yang sangat menarik tadi yang fokus pada komunikasi ilahi, itu juga mungkin kalau saya melihatnya ada tertulis, ada yang verbal. Yang tertulis itu ada dalam Al-Quran. Mari kita memperbanyak berkomunikasi Allah melalui yang tertulis itu. Dan disitulah nanti menjadi turunan-turunan dari ilmu, dari berbagai ilmu. Saya mencoba, Ustaz, komunikasi juga di tingkat bagaimana berkomunikasi dengan alam, bagaimana komunikasi dengan tanaman, bagaimana komunikasi dengan air. Karena itulah kajian saya, karena saya orang ekologi, dan ini ketika kita sudah masuk ke situ, insya Allah itu semua nanti akan terbungkus dengan apa kata Tuhan sebenarnya terhadap ilmu-ilmu yang berkembang. Mari kita semangat untuk bagaimana membungkus atau mengkonfirmasi apa yang kita sudah pelajari, apa yang membangun pikiran kita dengan referensi yang bersumber dari Islam. Itulah Al-Quran dan hadis, ditambah dengan nanti kearifan lokal, insya Allah lengkaplah kita punya ilmu dan kita akan merebut peradaban tahun 2045 ketika ini kita lakukan. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Barat ini sama dengan Pak Prof tadi, dengan Prof Mir Alam juga. Jadi sekarang kita sudah tidak berada lagi pada membenturkan antara Barat, ilmu Barat dan ilmu Islam. Karena setelah ditelusuri tidak ada sebenarnya yang berbeda, hanya orang Barat sedikit munafik karena biasa narubah namanya. Jadi ilmunya itu dari Islam. Dia sembunyikan Ibnu Sina ganti Averroes, namanya juga ganti-ganti itu. Tapi setelah ditelusuri itu dari Islam. Makanya ambillah hikmah itu dari mana saja, termasuk dari Barat, karena itu juga miliknya Islam. Jadi jangan sampai kita a priori sama Barat, sementara dia kembangkan ilmu kita, ilmu dari Islam. Jadi kalau kita pelajari ilmu-ilmu itu ya seluruhnya bersumber dari Al-Quran, termasuk yang dikembangkan oleh Barat. Orang Barat saja menyebutnya komunikasi. Tapi sebenarnya ini sudah ada. Kalau komunikasi Islam itu sejak Rasulullah itu sudah dipraktekkan oleh Nabi komunikasi Islam. Termasuk tadi ada ayat qauliyah, ada ayat kauniyah. Itu kita sesungguhnya disitulah sangat luas. Makanya sebenarnya kita ini makhluk komunikasi, manusia komunikasi. Kita berkomunikasi dengan sesama manusia, dengan Allah, mencontoh komunikasi Nabi, komunikasi dengan alam, dan seterusnya. Sehat selalu Prof Alam. Saya kembali ke yang sebelumnya. Tadi Pak Prof juga menanyakan soal dakwah. Ini ada 3 pertanyaan. Pertama, dakwah bil hikmah. Jadi sebenarnya dakwah memang harus hikmah. Untuk apa? Agar ini kan kita wajadilhum billati hiasan. Kalaupun kita berdialog itu juga harus dengan cara-cara baik. Nah, jadi kaitan dengan hikmah ini bagaimana supaya kita itu apa yang kita sampaikan dipahami orang, bagaimana juga supaya dipahami orang ya kita harus pahami audiens kita. Nah, ini yang berat. Kita bicara pada orang yang kita tidak kenal. Makanya caranya, salah satu caranya itu adalah biarkan dulu orang yang duluan bicara. Kenapa? Kalau orang duluan bicara, 5 menit pertama setidaknya menurut teori komunikasi, Ustadz ini baru beri mukadimah saja, kita sudah bisa mengukur. Oh, Ustadz ini alumni pesantren. Dari mana tahu? Itu cara mukadimahnya. Itu. Atau ada orang bicara. Oh, ini kita tahu. Oh, ini orang ini. Jadi mudah untuk mengenali orang adalah salah satunya membiarkan orang itu bicara. Karena ketika orang sudah bicara, kita sudah punya gambaran. Nah,
Ya termasuk ketika pengajian ini siapa-siapa yang hadir, oh seperti ini pengajiannya. Nah, sehingga sedikit banyaknya menyelamatkan kita berkomunikasi adalah mengenali lawan bicara. Nah, biasa kan ada orang tidak bertanya, langsung masuk bicara. Biasanya ada orang berkumpul, tiba-tiba masuk dia, dan rusak situasi. Itu kita lagi kumpul-kumpul bicara, tiba-tiba datang. Ya. Jadi kita ini sudah serius selesai Samad lagi serius bicara serius, tiba-tiba sudah misikir dia di sana, lalu masuk. Ya ada begini kemarin kejadian. Pahami dulu situasi orang di sini apa yang dibicarakan. Itu juga etika sebenarnya. Kita kan kadang-kadang langsung masuk dan merusak orang bicara tadi itu. Jadi sipalalo gitu. Kita itu kan bagian juga bil hikmah. Karena kalau kita gagal mengenal lawan bicara, itu tanda kita gagal juga berkomunikasi. Jadi ketika kita menganggap diri hebat, anggaplah begitu, lalu kemudian kita meremehkan lawan bicara, itu juga alamat komunikasi gagal. Ya. Kita kan juga gagalnya mengajar itu karena kita menganggap diri hebat, dosen, lalu kemudian mahasiswa maba itu apa kamu tahu? Itu akhirnya tidak bil hikmah, karena kita merasa diri hebat, padahal seharusnya kalau Anda hebat, berilah ilmu sesuai dengan semesternya. Kadang-kadang kan mengajar kita tidak bisa dibedakan semester 1, semester 3, semester 5 itu. Pada mana? Iya. Bahkan ada dosen justru masuk di kelas yang dicerita dirinya, itu sudah itu tidak ada hubungannya dengan RPS. Oh, ada juga tadi dari Prof. Masrurah, kalau komunikasi Islam, alhamdulillah kita sekarang sudah menjadikan mata kuliah, khususnya di Pasca. Saya ngajarkan mata kuliah ini di Pasca Win Alauddin sama di Pasca Sarjana Samarinda. Kemudian yang kedua ini tadi bil hikmah itu salah satunya kan Nabi ajarkan itu khatibun nas ala qadri kulihim. Bicaralah seseorang dengan kadar kemampuannya. Itu artinya kita memahami audiens, dan sering kita gagal komunikasi karena tidak paham audiens. Soal imam, ya ini justru di situ biasanya nonverbal, tidak tidak dibahasakan, tidak dilisankan, bahasa tubuh. Dalam Islam kita itu kan diajarkan tidak boleh berkonflik antara imam dan makmum. Ya, maksudnya itu gurta, itu kan gurta, oh imam. Ada etikanya, gurta tadi itu sudah ada etika memberisinya, silahkan. Tapi jangan saya pas baru datang di masjid ini langsung gurta, silahkan Anda. Baru langsung lompat itu. Itu etikanya ketika gurta, silahkan. Itu. Ya ini nah itu. Itu sudah ada komunikasi misalnya. Jadi yang datang meskipun saya juga mungkin bisa imam, tetapi ya di situ ada komunikasi. Jadi ya silahkan. Oh ya ini nah itu tafadhal. Itu bukan berarti saya menolak tidak mampu, tapi itu karena etika. Sebaliknya gurta, bagaimanapun saya pendatang baru itu kan menghargai tamu. Bagaimanapun saya dianggap tamu di sini sebagai jamaah yang baru datang, meskipun saya dari mahasiswa sering kajian di masjid ini. Lalu karena etika imam, akhirnya kan gurta tadi. Tapi bukan berarti dipersilakan saya. Jadi itu ada komunikasi dari imam. Lalu kemudian kan ada luruskan saf. Dan sebenarnya perintah Nabi rapatkan. Tapi kan sekarang ada ilat, ada pengecualian karena situasi. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian yang saya maksud tadi itu kita tidak boleh benci imam. Dalam arti Ustadz ini, saya ada masalah dengan Ustadz. Tiba-tiba dia imam. Itu saya harus memaafkan setidaknya. Karena tidak boleh saya ada rasa benci dan dendam sama imam. Dikatakan itu tidak sah salatnya ketika seorang makmum baku bombe sama imamnya. Saya baku bombe sama Ustadz ini. Tiba-tiba saya diimami. Waduh. Iya. Bagaimana umpamanya Pak Dokter bila baru saja sudah mau naik iman, ada di hatinya alena simen. Itu kan lebih baik mufarrakah. Apa itu mufarrakah? Pisah.
Jadi ikut berjamaah, gayanya berjamaah dia salah sendirian itu sebenarnya. Iya, artinya apa? Kan tidak mungkin juga masa lewat-lewat kita sampai sholat mufarraqah. Ikut berjamaah pada dia sholat sendirian karena tidak suka sama imam. Itu kan ada mufarraqah itu keluar dari barisan meskipun ikut gerakannya tapi niatnya adaan bukan makmuman. Artinya apa? Ini juga sebenarnya bukan hanya dalam sholat. Ini gambaran kita bahwa antara imam, pemimpin itu kita sebenarnya tidak boleh ada konflik. Nah itu dalam sholat itu tidak boleh kita. Saya tidak suka sama imam, tidak boleh. Makanya semua orang bisa jadi makmum, tapi tidak semua bisa jadi imam. Itu. Jangan kita sudah tahu, orang sudah bicarakan dari pagi, sudah bicarakan, wah saya tidak suka itu, ada begini, ada begitu. Duhur orang cerita lagi tidak suka. Tiba-tiba kita persilahkan. Kita silakan jadi imam. Itu kan kita sudah tahu bahwa dia tidak disukai sama jamaah. Kenapa didorong imam misalnya? Supaya apa? Harus tetap ada komunikasi keikhlasan antara imam dan makmum. Itu etika dalam Islam. Yang terakhir soal komunikasi politik. Dalam komunikasi politik itu kita diajarkan dramaturgi. Panggung depan, panggung belakang. Jadi apa yang ditampakkan dengan apa yang sesungguhnya biasa itu dramaturgi itu Bapak Kero. Jadi ada namanya juga agenda setting. Nah, Basar itu termasuk. Jadi dalam komunikasi politik memang diajarkan ada namanya personal branding, itu pencitraan diri. Ketika ketemu orang senyum-senyum, sebenarnya dia di belakang dia tidak suka, dia capek tetap harus senyum. Itu kalau dalam komunikasi politik. Apakah itu munafik atau tidak? Ya memang ilmunya begitu. Ilmunya memang begitu. Kita tidak mengenal kawan, mengenal lawan. Tapi ini dikembangkan Barat. Jadi saya juga sekarang sebenarnya mengembangkan komunikasi politik Nabi. Jadi politik Islam kita itu bicara politik jauh sekali dari Nabi. Nabi itu amanah. Kita mana pemimpin amanah itu. Ya meskipun tidak kelihatan korupsinya, tapi korupsi juga misalnya. Tidak amanah. Karena hidupnya lebih mewah daripada rakyatnya. Nabi itu sebagai pemimpin tidurnya bangun membekas tikar pelepah kurma, itu bekas kurma ini. Nah, biasa pulang di rumahnya sudah pengajian kan seperti ini sebenarnya tradisinya Nabi. Itu Nabi kan menggunakan masjid untuk konsolidasi soal perang lah, soal umat dan lain sebagainya, soal ekonomi umat. Itu di masjid seperti ini tradisinya Nabi. Nah, Nabi kalau seperti ini sudah 6:30 lah pulang di rumah, Aisyah ada makanan. Tidak ada ya Rasulullah. Bayangkan gitu, presiden belum ada nadega. Presiden itu mau makan tapi tidak ada. Sekarang jauh sekali. Jadi kita itu kan bicara politik Islam tapi kita tidak mencontoh Nabi. Nah, jadi Basar itu sebenarnya tujuannya untuk tabayun, tetapi sekarang ini banyak menyimpang. Jadi kalau kita itu baca sejarah Nabi, kita itu jauh sekali, terlalu jauh. Perilaku kita dengan perilaku dengan Nabi. Kita menyebut saja uswatun hasanah, tetapi tidak ada itikat kita mencontoh Nabi, terutama misalnya pemimpin. Ya, coba kita baca sejarah Nabi, jauh sekali. Kedo-kedo dengan kedo-kedo Nabi tak beda sekali. Hal yang sederhana, saya misalnya kalau guru itu ulama itu mencontoh Nabi itu hal-hal yang kecil. Jadi saya pernah tahun 96-97 masih mahasiswa. Saya pernah ke rumahnya Guru Ki Haji Abdul Pabaja, pesantren Al-Furqan Parepare. Sudah asar itu. Kemudian pas di rumahnya Guru ya, Guru sudah terima. Tapi ada orang tua dan anaknya, jadi orang tua santri. Jadi Guru itu sudah terima bicara dengan tamu itu. Saya menunggu giliran, tapi sudah di ruang tamu itu juga. Cuma Guru rumah cerita, artinya kan saya tamu berikutnya. Sementara Guru mah cerita, saya itu karena haus mie juga dari Makassar mau ke Wajo singgah di Parepare.
saya dikasih minuman, entah teh waktu itu atau yang jelas minuman. Saya itu tiba-tiba minum dan mau pakai ya ngerang pada sisanya pakai ke dona itu. Ya. Guru taki haji aduh Pak Baja itu langsung langsung kena jelo. Minus setak kok. Itu membekas sekali. Jadi saya itu minum begitu. Belum saya minum. Saya keinginan haus kemudian minuman yang bagus saya mau minum. Tiba-tiba guru kata, minus setak kok. Karena apa? Saya pakai tangan kiri. Wah kita sekarang sudah tangan kiri. Berdiri lagi. Cerita toba. Kita itu pengantinnya nanya Ustadz, ini yang mengundang kiai. Kemudian diundang juga Ustadz, sekalinya di pesta, berdiri, makan tangan kiri, cerita, itu kita sudah kehilangan adab yang dicontohkan Nabi. Jadi itu saya kira kita bicara komunikasi politik, mabela ladat. Nabi itu sudah terlalu jauh. Jadi bertolak belakang. Itu tadi Pak Mir Alam juga menyebut kearifan lokal. Ya mudah-mudahan itu Muhammad itu bagian kearifan lokal yang yang bisa kita jaga, kita sekaligus luruskan. Ya, sekali kan susah juga mau bersalawat ketika ada orang Muhammad kita langsung sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Salah itu. Itu. Silakan tadi ada. Ya, tafadhal Ustaz. Ya. Yang mana? Yang kepingin sekali mana? Oh, bersama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillahi arsalul huda wa dinul haq liyuzhira kulli kafa billahi syahid. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, terima kasih Pak. Ya. Saya di sini ada mencatat beberapa hal. Ya. Artinya yang sangat urgen. Ya. Dan solusinya bagaimana? Oh, alhamdulillah ada juga saya tawarkan gitu ya. Ini kan kata Ustaz tadi kan sharing ya. Ya. Yang pertama tentang sholat berjarak, ya kan? Ya. Kemudian faktor zikir, ya. Kemudian, ya tadi ada referensi yang bersumber dari Al-Quran dari Pak Mir Alam. Ya saya silakan dengan Islamisasi keilmuan. Wah ini Pak Amir Coneng lebih tahu tentang apa istilah ini. Masya Allah. Ya. Dan lain-lain sebagainya. Ya. Kemudian saya ada penawaran di sini, saya silakan dengan kajian Al-Quran. Ya, saya alhamdulillah, saya ada tulisan ini, mohon maaf ini saya tidak perkenalkan pada kesempatan ini. Saya istilahnya kisah teori penyelesaian masalah tanpa masalah. Nah ini kisah teori penyelesaian masalah tanpa masalah. Masya Allah. Iya, ini penggadaian. Apa yang dimaksud dengan kisah teori adalah kisah itu adalah dengan teori. Kisah adalah Quran dan kedua adalah salat dan ketiga adalah hati. Tentang penjelasan tentang itu memang harus lewat kajian. Ya, mohon maaf ya saya di sini juga mencoba menulis ya kerja ibadah berkualitas dan semangat berilmu. Ini saya nanti insya Allah kayak gitu ya. Bagaimana format ini dari ketiga permasalahan yang saya yang berikan saya ini mungkin. Ya, kalau ada yang meminta untuk apa sih yang dimaksud Pak Sulaiman tentang kisah teori itu, ya penyelesaian masalah tanpa masalah, misalnya, ya kalau diminta, kalau enggak juga apa-apa. Ya kebetulan saya orang umi, Pak ya, saya sebagai ta'aruf, saya di Fakultas Teknik Jurusan Mesin. Alhamdulillah, ya sekali lagi, alhamdulillah, ya saya membantu ya dalam, apalagi saya mengajar ID Pak ya, jadi ini saya perkenalkan ID ya. Saya guru saya Pak Amir Coneng, saya itu terkenal dengan istilahnya Pak Amir ya, ini kita apa aja ya. Dia istilahkan begini ya, ini Pak Amir yang berkesan barangkali tidak apa-apa saya ungkap pada kesempatan ini ya. Dia bilang begini, saya belajar tanah, dalam ilmu tanah tidak pernah menyebut kata-kata Allah. Makanya terjadilah kayak apa?
pembelajaran sekarang ini ya, istilahnya mungkin sekitar lagi itu ya Pak Amir ya. Pernah keluarkan itu saya, ada catatan di sini Pak. Waduh, Masya Allah. Ya saya kira inilah barangkali yang mungkin saya sampaikan. Sekali lagi, seperti apa hormatnya yang saya ada penawaran solusi dalam hal ini tanpa masalah, mungkin perlu dijelaskan di lain kesempatan. Cuma karena waktu ini Pak ya. Saya kira cukup sekian ya. Ya sekali lagi, ya mohon maaf kalau hal yang kurang menarik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulullah. Saya sebenarnya sangat tertarik. Ternyata komunikasi Islam yang dijelaskan ini ternyata dapat juga diarahkan kepada komunikasi ilahiyah dan rabbani. Dan ini berkaitan dengan sesuatu yang sangat urgen dalam kehidupan seorang muslim, ialah upaya-upaya mencapai salat yang khusyuk, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Jadi sedikit sekali sekedar menambah, menurut yang saya baca dari perkataan para ulama, bahwa di antara hal-hal yang perlu dihadirkan dalam hati kita di saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ialah firman Allah yang mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tawakkal 'alal azizir rahim. Dan bertawakkallah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Alladzi yaraka hina taqumu, yang melihat engkau di saat kamu berdiri salat. Wa taqallubaka fis sajidin, dan kamu bolak-balik bersama orang yang sujud, itu dilihat oleh Allah. Innahu huwas samiul alim, sesungguhnya Allah itu Maha mendengar dan mengetahui. Jadi kalau tiga sifat Allah ini bisa kita ingat di saat kita salat, bahwa kita dilihat, sehingga kita perlu memperbaiki cara-cara kita melakukan salat. Kita didengar, sehingga bicara yang kita sampaikan, zikir dan bacaan itu hendaknya dengan bagus karena didengar Allah. Dan kita diketahui, berarti hati kita, pikiran kita diketahui. Kemana ini pikiran dan hati kita? Nah, saya kira ini bisa menambah khusyuk. Yang terakhir adalah dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, apabila kamu sujud, maka hendaklah pandangan kamu itu ke tempat sujud. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghadapkan wajahnya kepada orang-orang yang salat selama orang itu tidak memalingkan pandangannya dari tempat sujud. Nah, tentunya ini ulama juga mengatakan bukan saja pandangan yang hendaknya tidak boleh beralih dari tempat sujud, ya, tapi hati kita jangan beralih dari salat. Ya, banyak ingat. Jadi maksud saya ini sekedar sebagai penambah apa yang Ananda sampaikan, dan ini saya merasa mendapat ilmu yang baru. Bahwa ternyata komunikasi Islam ini bisa digunakan untuk komunikasi Rabbani dan ilahiyah. Jazakallahu khairan dan terima kasih. Dan Ananda menyebut tadi istrinya pernah saya ajar. Kalau begitu salam saya kepadanya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terakhir Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Bapak narasumber dan moderator. Ini hanya usul saja Pak. Ya. Jadi yang pertama ini barangkali nanti kalau ada hal-hal terutama ini tadi masalah salat, misalnya khusyuk, mungkin ada di dalam Quran itu yang menyatakan itu tentang khusyuk. Jadi setiap ini mesti ada rujukannya kepada Quran. Ya, itu usul. Tapi saya mohon maaf ini Ustaz. Yang kedua ini Bapak moderator, supaya efektif ini kita punya ini. Moderator itu punya kuasa. Pokoknya kalau banyak pertama diminta banyak yang kasih naik tangan, batasi.
Pertama dulu 3. Baru batasi lagi. Pertanyaannya hanya 2, Pak. Supaya efektif. Karena memang di sini kita ini banyak yang mau bertanya. Jadi ya saya usul saja seperti. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung saja karena moderator tidak ada mic-nya. Jadi moderator menjadi masalah tadi karena saya. Kota-kota. Saya yang tidak patuh sama protokol, sama moderator. Baik, yang pertama tadi Ustadz soal masalah tanpa masalah, yaitu istilah. Justru ada suatu lembaga ya yang menyebut menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kadang-kadang bumi masalah. Ya kalau sudah tidak bisa ditebus menjadi masalah nih. Gitu. Saya tidak sebut merek. Ada prinsipnya selama kita hidup tidak pernah kita merasa tidak ada masalah. Tuh, tidak pernah Ustaz. Tidak ada masalah tak. Memang sudah sunatullah itu. Ada masalah. Coba kita ingat. Terlepas besar kecilnya. Tapi pasti ada masalah. Jadi sebenarnya komunikasi Islam itu juga sebenarnya saya juga masukkan di bagian pembahasan itu komunikasi keluarga. Kacau sekali kita komunikasi keluarga. Saya pernah coba hitung-hitung. Itu kita itu kasus perceraian itu sekitar 2.000. Dari kabupaten ini 300, kabupaten ini 200, kabupaten ini coba. Itu baru kasusnya. Itu kan suami istri, berarti kalau 1.000 menjadi 2.000. Tambah anaknya 3.000. Orang yang bermasalah, banyak sekali masalah. Terutama di keluarga. Nah, di keluarga itu selalu ada masalah. Makanya kita, Bapak Ibu, kita amalkan itu dulu qaulal layyinan. Supaya mengurangi masalah. Jadi kalau ada orang marah, langsung ingat qaulal layyinan. Bahasa yang lemah lembut. Nah, di sini ada Pak Rektor. Ini rektor saya, Pak Mulyadi Sikampugoto. Iya. Pak Mulyadi ini rektorku karena saya juga ngajar di Pasca Sarjana di Unifa di sini. Iya. Saya tidak tahu apakah ada nepotismenya karena si kampung, tapi yang jelas yang saya maksudkan ya coba tanya beliau ada masalah tak? Iya. Nah, masalah akademik, masalah di kampus itu dega jama-jama dega puran itu. Suatu waktu juga ya saya kan biasa ini Pak Tamir saya itu biasa malah identik sebagai pengamat politik. Saya ingat pernah ikut pengajiannya Gurta Al-Alama Nasir Sunnah Kiai Haji Muhammad Nur. Gurta itu mengatakan kalau bicara politik itu urusan atau yursu. Saya juga merasa betul. Wartawan selalu tanya bagaimana itu Pak Sahrul, Pak Amran itu masuk orang yang dijagokan untuk menjadi cawapres. Urusan Pak Sahrul ya, tapi saya ditanya. Bagaimana ini pemerintahan setelah Pak NA begini itu. Jadi apalagi kalau mau pilkada baik asos itu. Jadi yang kita pikir itu masalah atau dan disuruh carikan solusi. Nah itu. Artinya kalau masalah itu selalu ada. Bahkan ini untuk Pak Tamir. Pernah Gurta Kiai Sanusi Baco bercerita, kan Gurta itu cuma cerita. Nah kadai furakan nasan nata nafodak Pak Haji Kalla. Pak Haji Kalla itu kan sebenarnya ulama, menonjol pengusahanya. Iya. Beliau itu pintar bahasa Arab. Jadi katanya kalau ketemu Gurta Kiai Haji Muhammad Harisa kadang Haji Kalla bahasa Arab. Iya. Gitu. Nah, pernah Haji Kalla itu kan Haji Kalla seumur hidupnya kan menjadi bendahara Masjid Raya. Iya. Gitu. Dan tinggalnya di dekat Masjid Raya, dekat Palawangan. Iya. Tanahnya itu kan. Nah, Haji Kalla mengatakan, ya kok gaga masalahmu, pergi ke urus masjid. Iya. Selalu itu di masjid ada masalah. Itu. Terus agak masalah anak gue. Banyak. Iya.
itu sekadar agama masalah, tetapi prinsipnya itu sudah teori lah. Maka kode gaga masalah urus hukum sigi. Itu masalah meruntuk. Bagaimana Pak Takmir? Jadi kalau ditanya masalah itu artinya apa? Kita tidak bisa terhindar dari masalah. Nah, salah itu. Kadang masalah itu urusannya ta'ala, urusannya Allah itu. Kita yang mau urusi sendiri. Nah, itu yang bikin kita stres gitu. Kita biasa malasa gitu. Karena apa? Kita ini beriman kepada Allah, tapi tidak menyandarkan masalah kita kepada Allah. Gitu. Jadi saya tidak tahu kalau teorinya Ustadz definisi baca, tetapi bahasa motivasi itu Ustaz. Ya. Tetapi justru kita diajarkan pasti kita punya masalah. Kita bagus-bagus, Pak anak dia senang ngaji. Harus modifikkan semua. Sudah salat? Belum. Berapa ini belum salat? Ya salahnya orang tuanya karena tidak salat sama anaknya. Jadi selalu ada masalah. Nah, kalau ada masalah, itulah tadi Rabbana atina fid dunya hasanah. Oh, ke masalahku. Sampaikanlah, ya Allah ini masalahku. Allah akan Allah untuk memberi solusi. Jadi masalah tanpa masalah itu hanya dengan Allah. Nah, itu. Jadi kalau pijakannya itu Ustaz, saya kuat teorinya. Bahwa seluruh masalah tanpa masalah itu ketika kita menghadap kepada Allah. Itu kan kita kalau kan doa diajarkan Nabi, Allahumma ja'alni syakuran waj'al fi sagiran wa fi si kabiran. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang pandai bersyukur. Jadi bersyukur, sabar. Kalau kita sudah memiliki dua ini lebih dari cukup modal hidup. Bersyukur ketika mendapatkan apa yang kita inginkan dan bersabar ketika tidak berhasil. Masalahnya kita ini kadang-kadang sudah terima gaji, tidak alhamdulillah. Bersin itu syukur, alhamdulillah. Karena kembali di muka yang sudah hilang juga penyakit. Nah, itu masalah kita hilang. Itu bisa ketika kita mohon kepada Allah. Ada masalah, pasti ada. Coba kita merenungkan. Anak tiba-tiba sakit, masalah. Laporkan kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Berhenti. Ini ajarannya Guru Ki Haji Abdurrahman Bodale. Kita serahkan kepada Allah. Anakku sakit. Ya Allah sembuhkan. Dan memang juga kita ketika ada masalah kita sandarkan kepada Allah. Jadi kita tidak bisa bersyukur itu kalau kita tidak menyandarkan kepada Allah. Juga tidak bisa bersabar kalau tidak sandarkan kepada Allah. Jadi kalau kita mau bersyukur itu selalu ingat kepada Allah. Mau bersabar ingat kepada Allah. Pengayaan teorinya Ustadz tadi. Ya, kita selalu menyandarkan bahwa sesungguhnya masalah tanpa masalah itu dengan Allah. Ya, kita sandarkan. Kemudian yang kedua, ya, tadi hanya penguatan-penguatan saja, sehingga memang ini kita belum mendalam membahaskan lebih luas sekali. Tidak-tidaknya kita menyadari dalam keseharian itu selalu masih dengan Allah, sholat. Tapi kadang-kadang tidak terlalu sempurna. Ini kan dasar sujud. Tanha anil fahsya wal munkar. Sholat tapi tetap tidak bisa mencegah dirinya dari keji dan mungkar. Itu karena sholat kita yang tidak berdampak. Nah, sholatnya tidak bisa mengendalikan dirinya dari berbuat keji dan mungkar. Saya kira masih banyak hal-hal yang kita mau bahas, mau sampaikan, tapi ini sudah jam 7, kita sudah lebih dari 1 jam. Menuntut ilmu 1 jam, belajar 1 jam lebih mulia dari sholat semalam penuh. Nah kita ini sudah 1,5 jam. Dan yakin dengan niat kita tadi etikaf, ini adalah bernilai ibadah. Insya Allah ini juga ilmu.
supaya kita bisa terapkan dalam keseharian. Pertama dari Ibu Prof. Masrura tadi, kita amalkan dari banyak kaulan karima, kaulan baliga, kaulan syadida. Satu mau dulu kan kaulan yenan yang lemah lembut. Nah, jadi lemah lembut itu ya berdasarkan ayat dibaca Bu Prof tadi, bicara lemah lembut kepada orang yang keras. Itu perintah kepada Nabi Musa dan Harun untuk menghadapi Fir'aun. Jadi ingat kalau ada orang yang marah, kita itu diam. Atau kalau berbicara lemah lembut. Nah, kalau orang marah, kemudian kita timpali marah, nah itu. Apalagi kalau orang tidak marah, baru kita yang marah, itu. Nah, ingat Nabi tidak pernah marah. Dan Nabi itu sepanjang hidupnya tidak pernah sakit. Tidak ada ini itu Nabi sakit karena akannya terjaga, psikologinya terjaga. Padahal banyaknya masalah itu. Berapa masalah kita dibanding masalah yang dihadapi Nabi? Untuk makan saja Nabi susah. Kita kalau soal makanan, alhamdulillah. Kita semua tahu warung-warung makan. Nah, ini terbukti biasa diupload, Ustaz ya. Biasa belum makan sudah diupload. Maaf sekiranya ada hal-hal yang tidak berkenan, dan kepada panitia saya terima kasih sudah diundang di majelis yang sangat mulia, sangat terhormat ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat insya Allah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Guru Ta Al-Ustaz Dr. Haji Firdaus Muhammad Emma atas kesediaannya menghadiri undangan kami, dan kepada seluruh jamaah di masjid dan di rumah yang secara daring kami juga ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini menjadi amal bagi pahala bagi kita semuanya di yaumil qiyamah nanti insyaallah. Mari kita tutup dengan senantiasa mengucapkan subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam alhamdulillahirabbil alamin wallahul muwaffiq liqawmit thoriq wallahu wali taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.